Ya pengen jadi diplomat kalau orang masuk HI itu. Oke, halo, apa kabar teman-teman Kagamawan, Kagamawati? Kita ketemu lagi bersama saya Anang Batas di podcast Kagama Bicara. Apa itu Kagama Bicara? Kagama Bicara adalah sebuah media kita untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, menjaring hubungan yang baik antara alumni. Barangkali setelah podcast Kagama Bicara, akhirnya ada sinergi antara alumni yang menjadi pelaku A dan pelaku B, sehingga bisa menjadi satu jalinan yang baik antar sesama alumni. Satu itu, yang kedua adalah mudah-mudahan bisa menjadi satu katalog, satu database alumni-alumni di Gajah Mada, meskipun ya pasti sangat terbatas. Bagaimanapun juga kita perlu untuk mendata, karena belum tentu loh orang tahu si A itu punya aktivitas ini, yang sementara saya butuh aktivitas dari si A. Kali ini yang tamu saya ini kebetulan orang yang sebenarnya harusnya bertanggung jawab dengan situasi sekarang ketika semua orang membahas tentang sampah. Apa kabar Mas Irwan Widyarto? Alhamdulillah baik, silaturahmi harus salaman dulu. Iya. Ya. Sahabat lama sebenarnya. Sejak kami belum konco lawas. Sejak beliau jadi wartawan, saya dulu yang banyak dibantu beliau. Nah, Mas Irwan ini sekarang sedang banyak berkecimpung di dunia istilahnya sampah, kreatif, pariwisata. Makanya beliau banyak dilibatkan di dalam aktivitas kreatif, baik itu kalau ini saya bacakan ya, ini ada beliau jadi ketua satu jejaring pengelola sampah mandiri, pengelola BS Bank Sampah ya. Bank Sampah. Gria Sapulidi Sidoarum, founder Paguyuban Bank Sampah DIY, pengawas Forum Upcycle Indonesia, narasumber itu wah banyak sekali. Kalau saya bacakan mungkin podcast itu hanya membaca prestasinya beliau. Nah, biar lebih afdol kita ngobrol saja. Mas Irwan ini seperti yang lain harus saya obrolkan dulu sebelum kita masuk ke ranah aktivitas sekarang. Mas Irwan itu dulu kuliahnya di Visipol Hubungan Internasional. Ya. Hubungan Internasional angkatan 86. Sak dhuwurku kira-kira ya 10 tahun lah. Ben ketok 6. Kewalik. Ya, kenapa sih dulu tertarik ke HI? Ya pengen jadi diplomat. Kalau orang masuk HI itu biasanya pengen jadi Masuk diplomat. dari SMA sudah punya tujuan itu? Iya. Jadi sejak SMA, saya SMA-nya kan di samping timur Prambanan. Samping timur Prambanan. Mana? Klaten. Oh, Klaten Bagaskara. Coklat. Jadi waktu itu saya punya prinsip saya harus kuliah di Jogja. Kuliah negeri di Jogja. Oh, berarti ada alternatifnya waktu itu UGM dan UNJ. Ya. IKIP kalau dulu. IKIP gitu. Maka pilihan dulu kan Sipen Maru ya, masih Sipen Maru ya dulu ya. Masih Sipen Maru. Nah, itu pilihannya saya ngambil IPC gitu kan. 3 pilihan ya. 3 pilihan. Tahun 85 dulu. Saya tahun 85. Oh, 85. Nyantolnya di kampus sebelah. Di UNJ. IKIP Jogja. Oh, IKIP ya, IKIP. Ya zaman semono ya. Iya. Okay. Itu kan kuliah. Ya sekarang saya coba. Di IKIP apa? Seni rupa. Aneh. Seni rupa terus tiba-tiba mau punya nggak? Oke, ya. Seni rupa setahun. Enggak, setahun berikutnya daftar lagi, gitu kan? Karena saya merasa target saya itu UGM gitu ya. Jadi dulu tuh pertama saya pilihnya itu pengennya geologi. Karena ada dari pertambangan dulu kan gitu kan, pengen itu gitu ya. Orang tambang duit akeh. Gitu-gitu lah gitu terus. Tapi nyantolnya di seni rupa. Berikutnya itu udah turunkan
target sedikit gitu ya. Itu akhirnya daftarnya HI gitu. Yang kedua apalah lupa gitu. Diterima. Nah, makanya double kuliahnya. Oh, jadi double antara HI pilihan berapa? Pertama waktu itu kayaknya. Pertama ya. Iya. Jadi HI terima tapi seni rupa tetap jalan. Tetap jalan gitu. Sampai selesai. Seni rupanya tidak sampai selesai semester 4 karena ujiannya bareng terus. Jadi saya sempat ujian di sini separuh, pokoknya rampung cepet awal gitu langsung lewat lembah. Dulu kan aksesnya Dulu aksesnya cepat, gampang. ya. Karena dulu masih ada akses, sekarang udah nggak ada. Adanya BPJS. Dulu akses. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ya udah. Ya saya kan karena seni rupa bisa dengan otodidak gitu. Nah, ternyata begitu masuk HI ada senior gitu yang dia juga perupa gitu. Siapa? Sekarang Profesor Tulus Warsito. Oh iya. Iya. Oh, itu HI ya? HI gitu kan. Nah, itu akhirnya ya udah gitu, tapi pergaulan dengan teman-teman di IKIP Tetap. karena kami waktu itu membentuk Termos 85. Wah, Terminal Muda Olah Seni. Iya. Zaman dulu itu kalau bikin nama itu singkatan. Ning nggo cah saiki opo? 86 masuk HI. Saya makanya kan pertanyaan saya kok HI? Maksudnya kok HI itu karena seni rupa ya? SMA sudah pengen HI. Iya, itu. Begitu gitu. seni rupa tetap ngotot pengen HI lagi. Iya. Bukan karena dulu supaya makan di dulang ya. HI. Joget HI. Ya, akhirnya kan gitu kan. Nah, targetnya diplomat gitu. Tapi ternyata kan memang gitu ya, tidak semua keinginan kita itu bisa terwujud dengan gitu. Tetapi kemudian karena bergaulnya di AI gitu, saya sama teman-teman senior yang banyak bidang menulis ya, gitu. Akhirnya Ya passion saya terasah di situ karena sebenarnya gitu saya punya passion menulis dan melukis sejak SD. memang dari SD ya? Ya. Menulis dari SD juga? Menulis itu saya pernah masuk di majalah Kunjung. Nah, Ya, itu kelas 5. Ya. Saya sudah masuk itu. Padahal si Kuncung itu belum pernah masuk ke majalah Irwan. Iya. Nah, berarti menang jenengan. Iya. Itu akhirnya ya udah yang seni rupa terasah sempat sampai itu ya. Saya diajarin gitu terus sampai masuk IKIP gitu kan. Yang menulis ternyata terasah di Visipol gitu. Jadi meskipun HI akhirnya saya bergaulnya dengan teman-teman yang kan gudangnya wartawan. Gudangnya Visipol wartawan itu gitu ya gitu. Plus aktivis juga. Iya, kayaknya sekarang ada Kagama Media itu isinya kan juga kebanyakan alumninya dari Visipol gitu. Akhirnya nyantol menjadi wartawan. Nah, disitulah itu kemudian sambil kuliah. iya, Itu sudah iya, ya? ambil kuliah gitu. Maka kemudian kan ya kuliahnya kita kan pecinta kampus kan gitu kan. Ya. Satu pecinta kampus, yang kedua karena merasa mlebune angel ngopo ke susu metu. Betul, Terus gitu. SPP ini isih murah, pengen nyumbang UGM mosok mung kuliah mung pirang semester, nyumbangi kok sithik to. Rasanya enggak ikhlas. Makanya kan saya kalau diundang misalnya apa alumni UGM saya suruh ngasih apa gitu, saya produk gagal HI gitu saya bilang gitu kan. Tapi sebenarnya gitu di situ apa keinginan saya misalnya ke luar negeri diplomat gitu ya terpenuhi gitu. Dengan menjadi wartawan itu kemudian saya gitu ya liputan 15 hari Selandia Baru gitu kan, Sri Lanka 15 hari kayak gitu-gitu muter gitu-gitu. Jadi ya terobatilah gitu ya. Meskipun kalau jurusan HI lah ternyata gitu ya itu sempat menjadi polemik. Karena HI UGM kok tidak banyak yang menjadi diplomat. Oke. Gitu ya. Angkatan saya itu 2 yang sekarang di LA sama 1 di Frankfurt Konjen ya. Yang lainnya mana? Nah itu pernah debat di koran yang Koranmu. gitu. Gitu. Nah itu sampai akhirnya ditanggapi waktu itu Pak Mukhtar gitu. Loh, HI UGM memang tidak
membentuk hanya untuk menjadi diplomat. gitu. Jadi ada bidang-bidang lain, LSM, MNC, jadi masuk di multinational corporation, masuk di dan seterusnya gitu, banyak gitu. Jadi memang begitu gitu caranya. Iya, karena beliau sebenarnya itu menyenangkan hati yang lain. Iya. Jadi begitu katanya. Nah, ketika wartawan kan cukup lama ya, sampai berapa tahun. Saya jujur selama beraktivitas di dunia saya, dunia seni, isinya ya mong ya koncone kuwi tok gitu loh. Wartawan yang dari awal sampai bahkan mungkin saya nggak tahu sekarang masih statusnya wartawan nggak? Saya masih mengelola media online. Masih ya. Masih. Artinya kan wis nggathok banget istilahnya wong Jawa. Masih juga jangan teman-teman alumni koran yang dulu gitu bikin juga gitu. Iya, karena eranya sekarang memang sudah era ke situ ya. Iya. Mau bertahan secara konvensional ya tidak serta-merta lalu seperti yang zaman dulu kan. Apalagi ketika era pandemi ya mau tidak mau memang harus fight dengan dunia digital kan. Ya. Dan akhirnya Mas Irwan ini berkecimpung di persampahan. Betul. Itu yang menurut saya apa hubungan ke diplomat ya ora ono, ataukah mengelola sampah luar negeri? Ternyata ada. Maksudnya? Jadi ternyata ada, makanya gitu. Tapi awalnya saya mengelola sampah itu karena setelah saya pensiun gitu. Saya resign dari itu resmi kan. Itu. Karena pensiun dari cetak, waktu itu disuruh mengelola yang multimedia gitu kan. Oke, saya jalanin gitu Jakarta, terus kemudian bikin di Jogja gini, dan seterusnya gitu. Tapi saya aku mau istirahat dulu gitu kan, kayak saya. Nah disitulah kemudian gitu saat bersamaan di kampung itu gitu ya, mulai tumbuh semangat untuk itu gitu ya, satu perumahan sekarang satu perumahan itulah. Nah itulah kemudian saya ini saatnya kita kemarin saat tinggal terus kan gitu kan nggak pernah di rumah gitu kan menebus dosa. Iya semacam begitu, akhirnya udah dosa. Nah, bikin itu bank sampah dan seterusnya gitu ya, basisnya komunitas, jadi bukan bank sampah saya gitu, itu memang bank sampah basis komunitas RW gitu, tingkatnya RW satu perumahan itu satu RW gitu. Nah disitulah macam-macam lah dinamikanya, macam-macam gitu ya. 2007 berdiri, 2009 mati suri gitu. Sempat kita benahi lagi ya gitu, sampai kemudian 2011 kita menjadi best of the best DIY gitu ya. Nah, kemudian terus berjalan sampai sekarang gitu. Dan masih di RW atau naik lagi? Ya, kalau pengelolaan itu ya, tapi kemudian kan semakin banyak bank sampah kami membentuk jejaring gitu. Maka kami ada paguyuban bank sampah DIY gitu ya, itu berbadan hukum, saya sekretaris di sana gitu. Tapi di tingkat yang lain kabupaten itu ada namanya jejaring pengelola sampah mandiri JPSM, karena kami di Sleman masuknya JPSM Kabupaten Sleman gitu kan. Masing-masing kabupaten kota itu membentuk jejaring pengelola sampah mandiri Merti Bumi Lestari DIY. Nah saya ketua 1 di situ gitu kan. Nah, jadi itu semua kerja sosial ya? Iya. Kerja sosial. Ya, makanya gini. Makanya kami mengandalkan kolaborasi, sinergi. Jadi awalnya kan begini, kalau misalnya selalu menunggu kalau tidak ada dari pihak tertentu, dalam kaitan ini biasanya kaitannya dengan dinas lingkungan hidup misalnya gitu, mereka nggak bergerak gitu. Nah itu kami ubah di paguyuban itu, pokoknya kita harus bergerak meskipun tidak ada fasilitasi dari institusi pemerintah gitu. Makanya kami menjalin hubungan kolaborasi dengan teman-teman alumni gitu. Ya satunya ada yang kerja di pabrik semen gitu ya, SPI yang terkenal dengan RDF-nya sekarang, itu kami disupport terus dulu. Setiap kali ada kegiatan apa gitu, oke kan gitu kami. Jadi ya itu tadi kagama itu ya kan migunani itu mapping lian. Begitu kita punya ide begini disupport gitu, termasuk dari teman-teman yang luar biasa. Nah tapi kan kita membayangkan begini, bagaimana itu menularkan kepada yang lain dalam konteks
ya kan Mas Herwan diuntungkan karena punya jaringan. Nah, saya membayangkan orang lain yang kerja sosial nggak punya jaringan. Jujur, orang bekerja sosial kan juga butuh dapurnya terfikirkan kan, gitu kan. Nah, bagaimana menyampaikan itu ke teman-teman lain? Jadi ya ini kebetulan sebenarnya gitu kalau di Paguyuban Bank Sampah DIY gitu ya, itu banyak kan ibu-ibu juga gitu. Tapi sumber naruhnya mungkin dari suaminya gitu ya. Dia gitu. Aman, ya. Tetapi dari kreativitas dari sampah itu pun gitu ya, sebenarnya bisa semuanya bisa dimonetisasi kalau bahasanya sekarang gitu ya. Jadi kalau memang serius betul apanya dikelola dengan baik dikelola bisa dengan ya. baik bisa gitu, termasuk menjadi wisata edukasi. Gitu. Nah, itulah yang belum lagi secara produk kan ada beberapa ya. Beberapa hasil dari sampah itu ketika dikelola dengan baik, yang pertama secara fisik sampah bisa diubah menjadi barang-barang yang resources. Bahasa kami kan gitu ya. Sampah itu gitu ya. Betul. Kalau dia terpilah itu resources. Kalau dia tercampur dia sumber masalah. Betul. Gitu kan. Satu itu, yang kedua kan dalam konteks yang tadi edukasi. Wisata, edukasi sampah. Artinya mengubah sampah itu punya value dalam konteks tidak sebagai semata-mata sampahnya. Narasi segala macam ya. Betul. Dan itulah yang kami lakukan gitu. Makanya kami itu sudah terima tamu dari Medan, dari Papua, dari Bali, dari itu gitu. Tempat kami gitu. Nah, yang sebenarnya agak melenceng sedikit sih dari agama. Tapi permasalahan sampah, kalau kita harus ada lah. Di Jogja kan kenyang kayak gitu. Kenapa enggak dalam tanda petik, ini kan sudah ada yang melakukan. Dilibatkan dalam konteks lebih besar. Dilibatkan enggak sih? Dilibatkan. Sebenarnya semuanya begini. Jadi ini yang selalu saya sampaikan gitu. Jangan-jangan ini hanya perkara misalnya soal komunikasi, strategi komunikasi gitu. Kalau di daerah lain itu ada yang melakukan pengelolaan sampah organik dengan biopori apa gitu viral. Daerahnya di sana sudah ngelola. Padahal di sini semuanya sudah melakukan. Sudah terjadi semuanya ya. Di kota itu semuanya. Ada sekian ratus. Kota itu sekarang punya 666 bank sampah. Kota Jogja. Sleman 278 kemarin baru kita data gitu. Yang lainnya ya 100. Kulon Progo saya 2 hari kemarin ke Kulon Progo itu 127 dan seterusnya gitu ya. Dan itu melakukan, tapi sayangnya teman-teman itu gitu tidak terrespon keluar ya. Artinya kerja dalam senyap. Artinya gini. Ya bukan bermaksud untuk meskipun ada ini persoalan yang gitu ya, tiba-tiba awalnya punya TPA gitu, perilaku orangnya awalnya pokoknya semua sampah masuk TPA. Begitu TPA ditutup otomatis mereka bingung kan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau mungkin itu bagian kecil ya dari yang sudah gitu kan. Cuman permasalahannya adalah gini, kadang-kadang tidak dihargai karena tidak dianggap tidak ada upaya. Padahal upaya sudah dilakukan. Tetapi mungkin dalam tanda petik berarti ada yang salah nih kepiarannya gitu kan. Itu salah satunya gitu ya. Tapi di balik memang ya karena mendadak gitu kan, dari punya TPA kemudian tidak punya TPA. Terus kemudian baru masing-masing kabupaten kota karena desentralisasi mereka mengelola masing-masing. Panik ya. Nah, sudah semuanya Sleman, kota, Bantul itu bikin TPST gitu. Tapi kan ya nggak bisa sekarang instan, ditutup TPA-nya dibikin langsung jadi kan enggak, semuanya proses gitu. Uangnya juga harus proses, anggarannya enggak jadi temuan dan seterusnya kan gitu-gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kan berarti ada yang tadi itu kembali lagi bahwa masyarakat itu harusnya perlu diketahukan. Gitu kan. Bukan lalu menganalisa versi masing-masing, ya kan? Nah, makanya saya mengapresiasi ketika munculnya teman-teman yang peduli ke sampah, tapi ya kita juga paham kapasitas mungkin juga belum bisa menyentuh yang seperti itu gitu. Jadi kan memang begini, itu yang selama ini juga kami rasakan teman-teman itu. Kami melakukan edukasi pemilahan karena memang gitu. Tadi sampah itu kalau dipilah dia baru jadi resources. Dan undang-undangnya seperti itu gitulah. Di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu pengelolaan sampah itu hanya 2, pengurangan dan penanganan gitu. Nah, pengurangan itu adalah salah satu upaya agar tidak muncul sampah. Logis kan? Berarti kalau perilaku kalau kita tidak mau ada
persoalan sampah, ya jangan dimunculkan sampahnya dong. Gitu. Ya, berarti kayak begini nih, ini bagus. ya, Tidak muncul sampah plastik, ya. botol plastik misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan. Ini reduce ini. Iya, ini reduce. Ya. Tapi tadi yang dituangkan dari plastik. Wah, enggak. Artinya ada semacam itu. Jadi saya selalu mengatakan kuncinya memang pengurangan. Pengurangan itu 3R, reduce, reuse, recycle gitu. Penanganan itu pemilahan yang pertama gitu. Pengolahan masuk ke penanganan ya. Tadi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan gitu. Jadi tidak ada pembuangan, tidak ada pembakaran di situ. Itu undang-undang. Jadi itu artinya dari hulu dan hilir. Sekarang ributnya di hilir. Padahal hilir kalau ada alat apapun gitu tanpa ada pemilahan di hulu sama aja. Ini nggak bisa dianukan. Kemarin dijadikan RDF gitu. RDF-nya tidak memenuhi standar pabrik semen. Gitu. Karena tercampur dengan sampah organik rumah tangga yang terlalu banyak. Jadi basah kandungan airnya. Ya gitu. Makanya kan ada tidak sekedar sampah sebagai produk. Tapi yang pertama kayak tadi misalnya supaya tidak memunculkan sampah ya jangan ini otomatis perilaku masyarakatnya yang pertama. Yang kedua, ketika ada terjadi sampah lalu sudah ada kesepakatan atau bahkan ada undang-undang untuk memilah. Diproses mungkin sudah kan sering mulai muncul berapa tahun yang lalu ada 3 tempat sampah. Tapi nggak tahu kenapa sempat viral dari 3 ini orang sudah memilah begitu masuk ke truk dari siji. Nah itu kan berarti ada salah yang kedua. Itu salah sebenarnya karena di peraturan perundangnya ada tidak boleh mencampur lagi sampah yang sudah dipilah. Pengangkut sampahnya betul. Makanya berarti kan itu bukan sekedar salah dalam arti undang-undangnya, tapi perilaku tetap semuanya sebenarnya perilaku. Makanya kita kemarin begitu ada darurat sampah sejak 2021 ya ketika 3 hari tidak gitu udah tutup terus aja gitu kami dengan teman-teman pagi-pagi guyon gitu. Karena apa? Dengan begitu orang kemudian punya kesadaran bersama. Betul. Oh sampah itu bukan urusannya satu orang, satu pihak gitu, tapi kita semua gitu lah. Ya termasuk kita pengennya seperti itu. Kalau nggak dipaksa itu nyun sewu, kita itu kalau nggak dipaksa dalam keadaan ya kita itu pasti mau zona nyaman terus gitu lah. Sama kayak digital itu kalau nggak ada pandemi mungkin nggak akan terjadi secepat itu kan gitu kan. Ya, jadi gitu. Ada hikmah memang meskipun dalam tanda petik ketika ada hikmah ya pasti ada hater ya, ada yang menghujat. TPA tutup ini masalah besar. Padahal sebenarnya itu ada hikmah yang besar juga kan gitu kan. Nah, cuman pertanyaan saya juga kenapa hanya kota-kota tertentu yang diributkan? Nah, saya nggak akan ngomong bahwa itu politis ya, rasa gitu loh. Itu tadi apa? Aku itu nggak ngomong. Oh nggak ngomong ya, oke. GR. Jadi ini kalau di bahasannya karena itu tadi awalnya kita punya TPA tidak punya TPA. Yang viral kemarin gitu, mereka masih punya TPA. Meskipun punya alat pengelolaannya, dia masih punya TPA. Jadi tetap ada sampah-sampah yang dikirim ke TPA. Gitu. Oke lah, kita close ya kan? Karena saya nggak mau akhirnya kita merembet ke kenapa TPA ditutup aja bablas menendaan. Oke. Kalau itu sudah ada, semuanya sudah paham. Iya. Aturannya sudah ada, TPS bisa ditutup karena ini lah semuanya memenuhi. Betul. Gitu, daripada kita bahas ke situ, nanti keagamaan ini malah meleset. Nah, justru pertanyaan saya yang pertama lagi balik lagi, kok tiba-tiba Mas Irwan tertarik ke situ dan sekarang ada kaitannya juga dengan Kemenparekraf misalnya gitu. Ya itu tadi begitu pensiun, katanya berkecimpung di bidang sosial, itu gitu ya, terus kemudian punya banyak binaan gitu, tapi kan ini sifat kerelawanan tadi gitu ya. Binaan itu bukan berarti kemudian dia punya omset misalnya jadi omset kita gitu. Jadi Bank Sampah Desa Pulidi itu bina di SMP 3, SMP 1 Jogja gitu, SMK Gudian gitu. Mereka bikin bank sampah ya sudah omset mereka gitu, bukan menjadi omset kita gitu. Bahkan kita mencarikan yang ngambilin sampahnya, pengepulnya ini ya silakan sudah gitu. Itu kan terus lah barangkali karena begitu ya kayak blessing in disguise gitu ya. Kemudian saya dikenal sebagai orang yang berkecimpung di sampah, apalagi berorganisasi di jejaring begitu. Terus kemudian ini menarik, kemudian di
pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga visi misi gubernurnya kan memang gitu ada semacam kayak desa zero waste apa gitu. Nah kebetulan kami berkecimpung di pariwisata karena tadi jadi Gria Sapulidi itu semacam menjadi eduwisata gitu. Anak-anak sekolah belajar ke situ dianukan gitu rutin banyak ibu-ibu PKK yang dari Medan dari apa kayak gitu-gitu dari Papua dari anu itu eduwisata gitu kan. Nah, akhirnya dari situ kemudian bergaul dengan teman-teman wisata. Nah ternyata di pariwisata itu gitu ya dalam tanda kutip ini momentum juga gitu untuk kalau bahasa saya gitu yuk pariwisata jangan menjadi tersangka gitu kan. Selama ini kan macet tersangkanya pariwisata, sampah tersangkanya pariwisata. Saya bilang oke, kita bisa hentikan tidak menjadi terdakwa sehingga keluar SP3 gitu kan. Nah tersangka untuk menjadi terdakwa itu kan kalau agar tidak terjadi kan berarti kita tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang salah gitu kan. Nah itulah kemudian kita rumuskan gitu konsep harus seperti ini. Yuk lihat undang-undangnya seperti apa. Oh ternyata harus memilah itu apa dari awal timbulan sampah itu rumah tangga gitu, maka harus memilah dari rumah tangga dan sejenis rumah tangga gitu. Jadi ternyata lah kawasan wisata itu masuk di sampah sejenis sampah rumah tangga gitu, punya kewajiban juga untuk melakukan itu ya mulai pemilahan dan organiknya harus digini dan seterusnya gitu. Nah maka karena ya saya mungkin basicnya tadi ada seni rupa macam-macam itu, nah saya dari situ banyak kemudian berkarya dengan sampah ya, ada lukisan ya pakai ampas kopi gitu ya di koleksi Menteri LHK gitu ya, terus kemarin dari karton gitu saya bikin gitu untuk kepala BI, untuk PJ Wali Kota gitu, terus waktu kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman mau pindah apa saya diminta bikin dari saset molase tempel-tempel gitu-gitulah. Ya artinya kan itu pengelolaan yang baik itu bisa mengubah itu. Nah, gitu. Pertanyaan saya ke yang bank sampah karena pasti banyak yang tidak tahu, artinya tidak tahu ini arti bank sampah. Taunya cuman tempat menyimpan sampah. Atau justru pertanyaan saya, apakah makna bank sampah itu berarti dia juga menghasilkan uang? Nah, gitu. Ya, filosofinya begini. Ada bak sampah. Tambahi N. Jadi bahkan bank di depan K. Di depan katanya itu bank sampah. Nah, artinya apa? Ditambahi N berarti baknya hilang. Jadi begitu ada bank sampah, itu nggak perlu bak sampah. Gitu. Karena apa tadi? Sampahnya dipilah yang organik. Selesaikan di rumah komposter, klosida, biopori dan seterusnya gitu ya. Lah yang anorganik dipilah dikirim ke bank sampah gitu. Jadi tidak perlu bak sampah. Jadi bank sampah itu khusus yang anorganik ya. Anorganik. Gitu. Yang organik sudah dikelola oleh masing-masing rumah tangga. Awalnya seperti itu, gitu ya. Dan kemudian kalau mau merujuk itu ada aturannya. Kemudian ada Permen LHK nomor 14 tahun 2021. Itu tentang pengelolaan sampah pada bank sampah itu semuanya sudah ada harus begini dan seterusnya gitu ya, sama intinya tetap tadi pengurangan, penanganan, pemilahan ini dan seterusnya gitu ya. Nah bank sampah inilah yang kemudian pengen mengembalikan sampah itu gitu ke jalur industri gitu. Jadi mestinya gitu ya enggak apa-apa plastik itu digunakan, tapi setelah digunakan ini bisa kembali ke jalur industri, tidak ke lingkungan, tidak ke environment. Ya makanya itu menjadi reduce, recycle itu ya. Menjadi kalau sekarang circular economy gitu kan, ekonomi melingkar. Nah itu yang kemudian terus tugasnya bank sampah itu kalau menurut Permen itu adalah banyak edukasi. Menyadarkan orang ini loh harus memilah. Yang kalau saya selalu saya katakan yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi, reduce. Yang pertama. Iya, yang harus berpikir untuk tidak muncul sampah. Itu campaign lain lagi yang ya literasi sampah harus masuk ke situ ya. Iya, dianukan itu dan itu sebenarnya program dari Kementerian LHK gitu.
ada gerakan pilah sampah nasional itu ada begitu. Tapi mengurangi itu kan banyak, dan kemudian juga berkembang terus sampai sekarang kan ada tren untuk bookstore gitu ya, jadi toko curah. Jadi sabun apa gitu bawa dari rumah bawa wadah sendiri, tinggal begitu kan semakin banyak sekarang gitu. Itu kan reduce, itu mengurangi timbulan sampah kemasan. Meskipun kadang kan yang susah itu konsistennya ya. Kalau dulu nggak boleh pakai tas plastik belanja di minimarket misalnya. Sekarang sudah kembali lagi pakai. Nggak ada loh di sini, Pak. Di sini belum ada aturan itu. Oh, belum ada. Belum ada. Oh, saya pikir berapa tahun yang lalu kan sempat. Itu di kota-kota lain memang ada. Tadi ada Perda, ada Pergub misalnya, Perbub pembatasan plastik sekali pakai gitu. Nah, ini saya kemarin ketemu di Kulon Progo itu kan, kita juga usulkan begitu gitu kan. Perlu dong ada itu gitu. Karena terbukti. Jadi ada 42 pemerintahan daerah itu yang sudah melakukan pembatasan itu. 2 provinsi 39, 41 ya berarti 2 provinsi 39 kabupaten kota. Ya, yang di 2 provinsi itu Bali dan DKI. Itu hasilnya luar biasa. Iya. Karena sebenarnya gini, meskipun itu belum diundang-undangkan, tapi ketika perilaku itu dimaksimalkan, karena sempat berapa tahun itu budaya belanja, istri saya misalnya bawa tas sendiri, terus kemudian orang bawa tumbler supaya ini. Nah, saya nggak tahu apakah ya ini agak ada kaitannya dengan bisnis ya akhirnya ya. Tapi pola itu sempat loh terjadi. Dan sekarang masih terjadi, tidak menggunakan kantong plastik gitu. Tapi setiap kali belanja belinya kantong goodie bag, sehingga terjadi sampah, numpuknya sampah goodie bag. Karena lupa orang gowo mana. Nah, itu kan masalah kebiasaan. Tapi dulu minimarket sempat nggak menawarkan tas plastik. Ya, sekarang 200 rupiah. Masih mending kalau seperti itu. Sekarang sudah beda lagi. Mau pakai tas plastik nggak, Pak? Artinya ini ada penawaran. Lah orang ketika bawa belanjanya lebih dari, maksud gini, nggak bisa terbawa gini pasti ya sudahlah. Ada alternatifnya sebenarnya. Memang salah satu kiat dianu itu ya refuse, menolak. Itu yang akhirnya kan menolak berarti bisa alternatif, pakai kardus saja. Ya. Misalnya gitu. Itu yang terus kami edukasikan, kami sosialisasikan. Kan, ini memang harus segala lini ya. Iya, gitu. Ya, ini mudah-mudahan melalui teman-teman Kagama bisa kampanye itu akan dilakukan, karena kekuatan Kagama yang luar biasa ini kan bagian dari hal yang penting. Nah, mungkin nanti bisa diskusi dengan Mas Erwan lah, teman-teman, bagaimana sepak terjangnya. Mungkin kayak misalnya gini, dulu Kagama sempat bikin budaya cantelan itu kan, pandemi. Dan itu kan menular kemana-mana. Nah, budaya pengelolaan sampah ini kan sebenarnya ya meskipun sudah banyak ya, tapi mungkin karena tumpukannya sekian besar orang menyampah, sehingga butuh perilaku yang lebih hebat lagi kan. Kan kita ada grup Sonjo kan ada itu gitu lah. Acara Sonjo itu ada satu yang bahas soal sampah. Itu juga kemarin sudah eksekusi untuk kemudian yuk kita action yang lebih gitu. Kita mau membentuk titik kumpul untuk sebagai titik pilah. Jadi selama ini misalnya depo sampah kan cuma dianukan gitu kan. Ini titik pilah gitu. Dan nanti kan ini masih dibahas terus namanya seperti itu gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya gitu, kenapa kemudian sampah pariwisata gitu ya. Tadi pertanyaan seperti itu ya. Ya karena tadi saya yang tersangka tadi, pariwisata jangan menjadi tersangka gitu ya. Ya sudah, ayo kemudian kita benahi. Nah, itu ternyata semangatnya sama dengan pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta gitu, untuk benar-benar ayo menata gitu. Maka jauh sekali, banyak sekali ketika kita bergabung di desa wisata ini, terus edukasi ke desa wisata untuk tadi mengelola sampahnya. Mais orang yang mengadakan pertunjukan gitu, misalnya sampean kan sering bikin gitu keroncong chaos. Nah,
sing nang alas gitu misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dimunculkan di event itu gitu. Nah itu kemudian sudah kita anukan terus. Maka kemarin uji coba kita ngadain event apa kerjasama dengan pihak yang mengelola sampahnya gitu. Itu sudah anukan terus gitu. Ya makanya sebenarnya gini. Kan kalau tamu-tamu yang lain yang punya produk itu kan dibawa ke sini. Saya kan semuanya sempat request. Cuman yang agak repot adalah ketika saya misalnya requestnya yang belum jadi maupun yang sudah jadi. Tadi lagi numpuk sampah. Yang organik yang mana ya? Yang anorganik yang mana ya? Yang sudah jadi yang mana? Ya sudah. Padahal semuanya bisa produknya. Yang anorganik kompos, kita kemasan kompos. Ya kan sudah jadi. Kan harus ada contoh yang belum jadi. Ya, jadi teman-teman kameramen kan gini terus. gitu. Enggak, itu yang kemudian juga harus diedukasi gitu ya. Kenapa sampah bau gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya sampah organik itu tidak bau selama tidak tercampur dengan daging, ya ikan, gitu. Oh ikan nggak termasuk organik ya? Ya organik, tapi itu yang sering lebih menimbulkan bau yang menyengat gitu. Nah kalau kita kelola benar kan kita yang punya tanah ya bikin cobangan terus nanti diuruk itu kan nggak bau. Lama ini Mbah Simba dulu kita ngelola seperti itu. Bahkan bisa muncul jadi maggot misalnya. Kan ada lain lagi kan itu. Ya itu lain lagi katanya. Nah tapi kan kita kemudian kita nggak punya lahan gitu. Kami kemudian berinovasi membuat yang namanya losida, lodong sisa dapur gitu. Untuk mengelola ya sisa dapur itu butuhnya hanya pot saja. Jadi ditanamnya di pot. Gitu. Nanti di samping losida atau pralon ini gitu bisa ditanamin itu cabai, tanamin apa kayak gitu. Jadi dia bermanfaat tanpa harus mengganggu dan tidak membutuhkan tempat lagi ya. Betul. Losida, lodong sisa dapur. Losida, gua juga sida. Jadi itu. Ada yang berkreasi lagi. Apa? Nggak usah beli pralon, kita punyanya botol. Bosida. Botol sisa dapur. Jadi kan yang penting dalam keterpaksaan itu kita pasti muncul ide-ide kecuali sini memang mengarep sambat dan menghujat. Iya, gitu. Makanya sebenarnya ayo deh kita kembali ke itu karena sampah itu urusan privat awalnya. Karena setiap orang menghasilkan sampah di peraturan perundangan seperti urusan privat sampah kita. Ini kalau masih kita pegang misalnya botol minuman gitu ya. Botolnya masih kita pegang belum disebut sampah. Karena masih dalam kita gitu. Tapi begitu lepas dari kita, nah itu sampah. Dan itu kemudian bisa jadi urusan publik. Kalau jadi urusan publik artinya menurut aturan yang berlaku di dalam aturan publik. Itulah. Iya, balik lagi ya kesadaran dan kebiasaan. Betul. Yang selama ini orang kemudian dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan, maunya segera dilepas ke menjadi milik publik. Masalah publik. Apalagi yang contoh sepele misalnya, dia kadang-kadang membuang hanya kecil. Ini kan masalah faktor kebiasaan dan kesadaran. Walah mung semene. Lah semene nek sing ngomong siji. Ping 1 juta wong rak ya mung iso nutupi ya gitu. Itu yang selalu juga kita contohkan. Krosok siji tok gitu. Ya siji sedina wong Jogja iki piro gitu. Iya makanya. Jadi sekian. Jadi dianggap enggak penting, tapi ketika itu sudah menjadi masalah sangat berbahaya, beresiko. Betul. Makanya sama dengan misalnya gitu. Kebetulan saya barusan ngobrol tentang gigi. Orang merasa bahwa gigi itu wong nek lara urang anti mati kok. Jadi tidak menjadi concern penting. Padahal ternyata dia basic yang paling penting karena dia bisa berimbas kemanapun. Nah besok harus saya undang ahli gigi ini misalnya. Nah, oke. Yang justru pertanyaan saya lagi balik ke yang tadi sebenarnya kan ini gerakan sosial, aktivitas sosial. Tapi ini kita harus berpikir bahwa itu juga menghasilkan untuk keberlangsungan tidak hanya gerakannya, tapi rumah tangganya. Nah, gimana menyeimbangkan itu? Ya memang
agak berat kalau misalnya itu kemudian benar-benar jadi ya. Tapi kalau diserusi betul gitu ya. Kemudian tadi ternyata harus begini itu butuh investasi dan seterusnya gitu bisa saja. Kan banyak sekarang ranahnya sudah berbeda kan bisnis ya. Iya, karena ini kan memang awalnya kan ya tadi relawan gitu ya. Yuk kita pengen menciptakan lingkungan kita yang lebih nyaman gitu ya. Dan ini dulu ya, ini saya harus ingat peran dari UGM ketika kami membentuk pengelolaan sampah di tempat kami. Jadi awalnya begini, kenapa kami kemudian ada bank sampah di perumahan Gumuk Indah Sidoarum gitu. Kami punya tradisi setiap malam tirakatan 17-an itu menghadirkan narasumber untuk membahas persoalan yang dihadapi sekitar gitu. Nah, waktu itu kita ada masalah sampah. Jadi yang sampah yang kita kumpulkan diambil oleh petugas itu hanya ditumpuk di rumahnya yang di dekat perumahan. Ternyata kena hujan, baunya masuk ke perumahan. Kita semua yang kena itu. Dibakar asapnya gitu. Nah, ternyata berarti ini enggak wah apa ini? Kita waktu itu kebetulan kalau malam tirakatan itu saya yang diminta untuk menjadi moderator dan mencari narasumber. Dianggap yang paling penting di sana. Akhirnya kami waktu itu mengundang Direktur Walhi DIY dan Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Profesor Eko sekarang. Nah, Profesor Eko itu punya cara yang menarik gitu untuk mengelola sampah rumah tangganya yang dikomposkan untuk nanam gitu. Terus Walhi waktu itu punya program dia membeli sampah masyarakat sampah dari masyarakat sampah masyarakat ditandur kan kertas gitu, jadi koran sampah gitu Walhi. Wah, disitulah kemudian ternyata gitu ini kan sampah pilah gitu, ternyata gitu. Nah, dari situlah kemudian komitmen untuk kami memulai itu. Jadi inspirasinya dari UGM juga gitu. UGM ini sing ngomong kagama. Jadi gitu. Oke, terima kasih luar biasa. Dan ini teman-teman kagamawati yang mau support gerakan-gerakan seperti Mas Herwan itu, monggo silakan berkomunikasi, bisa komen, bisa share juga. Lalu ketika mau berkomunikasi langsung ya monggo dengan Mas Herwan, misalnya juga itu bisa gerakan diadopsi di kota mana, bisa yang teman-teman kagama terlibat di situ gitu ya. Nah, menghubungi kemana Mas Herwan? Saya di 0818 262 111 ya, atau @juraganirwan IG dan YouTube. Juragan Irwan. Itu ada sejarahnya juga. Kenapa juragan gitu loh. Sospol kan ada Irwan yang lain waktu itu. Irwan mantan DK. Irwan Pak D. Sama-sama dari Klaten juga gitu kan. Maksudnya Klaten, Bu? Klaten. Nah, kadang-kadang orang keliru. Saya tuh dulu saya menerima SMS gitu nanyakan soal skripsi gitu kan. Waduh, ini akhirnya udah sana Irwan Pak D gitu, Pak D kan gitu, sekarang Pak D Putih gitu ya. Pak D Putih. Saya bedakan ya kasih juragan gitu. Juragan Irwan gitu. @juragan Irwan. Aku juga punya pengalaman karo beliau ini lucu banget ya. Saya nggak tahu kalau itu teman saya. Jadi satu saat itu MAP ya, yang di Grafika itu undang saya. Jadi tamu acara, bukan acara. Aku mereka diskusi, aku jadi stand up gitu. Nah, ketika sambutannya beliau itu menyebut namaku, aku bingung, kok ngerti aku? Udah kan, oke. Nah, ketika aku tampil, aku masih di situ disinggung lagi. Dan aku sih berpikir, sopo to iki gitu. Aku mikirku, wah beliau dekan, aku hanya seorang seniman kan gitu kan. Pulang. Jangan hanya dong. Jangan hanya. Jangan. Pulang sampai rumah di WA sama panitianya. Mas, dibilangi Pak Dekan Mas Anang sombong. Sik. Maksudnya kenapa?
Katanya temannya Mas Anang, "Wah, tak goleki SMA, ora ono SMP." Loh, tak telepon langsung. Saya kalau manggil dia kan Bejo. Jo, aku sorry tenan, aku lali tenan. Sombong. Ternyata teman saya SMP. Cuman memang beda aja sudah dari dulu kelihatan. Makanya pas beliau syukuran guru besar itu, kan mengundang namanya Bu Sudarjina kalau nggak salah, guru Inggris. Beliau langsung ngomong, kan ini sekombian wis ketok. Nek Mas Irwan, ini memang sekombian resik anteng ngene-ngene. Nek Mas Anang memang bergu wis. Duh, tertuduh aku. Ya itu. Oke, Mas Irwan, Juragan Irwan, silakan teman-teman bisa menghubungi Juragan Irwan untuk persampahan, bahkan beliau kan aktif di dunia pariwisata, mungkin pengembangan pariwisata atau kreativitas tentang pariwisata. Saya punya formula tadi. Pengelolaan sampah sebagai atraksi wisata. Pengelolaannya? Iya. Prosesnya maksudnya? Ya prosesnya ya semuanya itu sebagai pendukung pariwisata. Gitu. Kan kalau rumus orang-orang pariwisata, rumus pengembangan pariwisata itu 3A. Yeah. Akses, atraksi, amenitas. Gitu. Ini masuk ke atraksi, yang atraksi gitu. Enggak risiko itu. Loh, enggak banyak semuanya gitu. Pengelolaan sampah tadi kan rumusnya kan pengurangan. Nah, sekarang misalnya di desa wisata harus terjadi pengurangan munculnya sampah di welcome drink, welcome snack, di kulinernya kayak gitu-gitu. Atraksi pengelolaan sampah itu kalau ternyata diminati, nah suatu saat ternyata kesadaran itu membaik, tiba-tiba sudah tidak ada sampah, kan saya butuh atraksi yang pengelolaan sampah, kok sampai nggak ada sampah sih? Justru redusnya berhasil. Itu pernah jadi perdebatan kita. Wong maido yo golek-golek celah. Enggak, itu memang menarik. Jadi perdebatan di bank sampah. Jadi kan lu kok bank sampah omsetnya menurun. Berarti edukasi kita berhasil dong untuk mengurangi sampah. Tapi wisatanya gagal, wisata sampahnya. Dan itu sekarang terbukti. Tapi bukan karena edukasi kita, tapi karena keadaan. Sekarang itu sampah koran nggak ada. Karena produksi ini gitu kan. Ini redusnya berhasil gitu kan. Berhasilnya versi mereka sebenarnya. Oke, luar biasa. Saya memang sengaja ini ngobrol sama Mas Irwan ini ternyata sampai sudah melebar dari waktunya, tapi masih banyak sebenarnya mau kita obrolkan, tapi karena waktu nggak memungkinkan, sehingga silakan teman-teman bisa langsung komunikasi dengan Mas Irwan, bisa saling merespon lah dengan podcast Kagama Bicara ini, bisa komen, share, like, bahkan saling mensupport, saling memberikan manfaat. Mungkin teman-teman juga, aku pengen dong jadi narasumber, monggo, bebas, sebebas-bebasnya, sehingga kita mengembang Kagama ini semakin sama-sama tahu, sama-sama kenal, sama-sama akhirnya bersinergi dan migunani tumrap penglian. Kurang lain itu. Oke, terima kasih Mas Irwan. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah banyak membantu ini, teman-teman dari APH Academic Production House yang sudah membantu kita. Terima kasih ya teman-teman ya. Dan ketemu lagi bersama saya Anak Batas di Kagama Bicara dengan tamu yang lainnya. Sampai jumpa.